Daftar wakil Indonesia di Malaysia Open 2026 membuka musim dengan sinyal ambisi besar yang tak terduga. Malaysia Open 2026 terasa seperti panggung pembuka yang menegangkan karena Indonesia membawa skuad penuh warna ke Axiata Arena Kuala Lumpur. Betul, ini turnamen Super 1000 pada kalender BWF World Tour, jadi daftar wakilnya jadi semacam pernyataan sikap di awal musim. Yang paling disorot jelas Jonathan Christie. Konsisten dengan 3 gelar BWF level Super 500 ke atas musim lalu, ia jadi kompas bagi sektor tunggal putra. Menariknya, Jonathan tidak sendiri. Alwi Farhan ikuti bawa, peraih emas SEA Games 2025 Thailand. Debut musim barunya langsung di panggung besar. Kombinasi itu memberi sinyal bahwa Indonesia ingin stabil dan agresif sekaligus. Ada pengalaman untuk bertahan, ada darah muda untuk mengejutkan. Di tunggal putri, 2 nama andalan langsung mengunci perhatian. Gregoria Mariska Tunjung, sang peraih perunggu Olimpiade Paris 2024, serta Putri Kusumawardhani. Putri juga bukan sekedar pelengkap. Ia pernah menembus peringkat 3 besar kejuaraan dunia BWF. Jadi momentum musim ini sangat mungkin berlanjut. Aku suka bagaimana daftar ini tidak terjebak pada nama besar saja, tapi tetap mengedepankan kedalaman skuad merah putih. Lalu di ganda putra, ada 3 pasangan, dan sorotan utama jatuh ke Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Ingat, mereka juara Malaysia Open edisi 2023. Itu membuat tekanan sekaligus percaya diri, karena mereka punya memori manis di Axiata Arena. Namun sekarang lawan juga sudah memetakan gaya mereka. Selain itu ada pasangan muda Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin, yang jelas dibawa untuk menambah opsi dan memupuk jam terbang. Jangan lupakan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, pasangan non-pelatnas yang meraih emas SEA Games 2025. Kehadiran pasangan non-pelatnas ini memberi pesan bahwa prestasi lokal bisa langsung diterjemahkan ke level BWF World Tour. Lalu sektor ganda putri hanya diisi 1 pasangan, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, yang membawa misi membalas hasil kurang baik musim lalu. Ini menarik, karena 1 pasangan berarti tekanan besar, tapi juga fokus penuh pada 1 target, membuat strategi mereka bisa sangat spesifik. Di ganda campuran, Indonesia mengirim 2 pasangan muda, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, serta Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Mereka diharapkan mampu mencuri poin penting di turnamen pembuka musim, karena poin di awal tahun sering menentukan ritme peringkat. Dengan jadwal 6-11 Januari 2026, Malaysia Open jadi medan uji yang padat. Semua sektor harus siap sejak hari pertama. Aku melihat komposisi ini sebagai jembatan antara pengalaman elit dan keberanian muda, dengan tujuan menjaga arus regenerasi. Dan jangan lupa, gelar terakhir Indonesia di Malaysia Open diraih Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto pada 2023. Mereka menundukkan Liang Weikeng dan Wang Chang dalam laga final 3 game. Itu bukti Indonesia tahu caranya menang di turnamen ini. Tapi itu juga jadi beban sejarah, karena publik berharap ada gelar lagi. Setidaknya 1 sektor membawa pulang trofi. Yang membuat antusias, sektor tunggal putra masih punya Jonathan Christie yang stabil, sementara Alwi Farhan bisa jadi kuda hitam. Di tunggal putri, Gregoria membawa konsistensi panggung besar, sementara putri membawa kecepatan pembuktian, kombinasi yang membuat rival waspada. Jika bicara strategi, Super 1000 menuntut fisik dan mental, sehingga pemain muda yang belum terbiasa tekanan bisa terpeleset di babak awal. Namun justru disitulah kejutan sering lahir, terutama saat lawan belum membaca pola baru dari pemain yang baru muncul. Aku menantikan bagaimana Jafar dan Felicia, serta Marwan dan Aisyah, memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan karakter. Dan di ganda putra, pengalaman Fajar dan Fikri bisa menjadi kunci, karena mereka sudah pernah mengangkat trofi di tempat yang sama. Untuk Febriana dan Melisa, ini saat menebus luka edisi sebelumnya. Fokus pada konsistensi, menekan kesalahan sendiri, lalu memaksa lawan bermain panjang. Dengan semua sektor terisi, Indonesia punya kesempatan menyebar peluang, bukan hanya mengandalkan 1 nomor. Dengan jadwal padat, rotasi dan strategi servis akan menentukan. Siapa cepat adaptasi bisa menghemat tenaga. Itulah mengapa daftar 10 wakil ini terasa lengkap, karena setiap sektor membawa cerita dan peluang sendiri. Malaysia Open 2026 bisa menjadi panggung pernyataan. Apakah Indonesia siap memulai musim dengan guntur kemenangan? Dan itu membuat setiap laga di Axiata Arena terasa seperti final kecil, karena semua mata tertuju pada siapa yang akan memimpin cerita awal musim. Dari talenta muda jadi ancaman global, Putri Kusumawardhani mengubah peta tunggal putri dunia dengan lonjakan tak terduga musim ini. Musim 2025 terasa berbeda.
karena Putri Kusumawardhani tidak lagi sekadar menjanjikan. Ia tampil seperti pemilik panggung, dengan ritme rally panjang yang mengunci lawan sejak poin pertama. Yang mengejutkan, peningkatan itu bukan sekadar teknik, tapi keberanian mental. Ia menyerang tanpa panik, lalu tiba-tiba menahan tempo dan memaksa lawan membuat kesalahan sendiri. Banyak yang dulu menyebutnya bertumpu pada power. Sekarang ia membaca arah shuttle seperti bermain catur, menunggu celah, lalu menyambar lewat serangan agresif berimbang yang jadi ciri khasnya. Dan lihat bagaimana ketahanan fisiknya berubah. Rally panjang bukan lagi beban. Ia malah membuat rally menjadi jebakan, menguras napas lawan sampai frustasi, lalu menutup dengan winner yang rapi. Kepercayaan dirinya terasa saat masuk poin krusial. Tidak ada ragu, ia memilih variasi, drive cepat, clear tinggi, drop tipis, semuanya mengalir seolah sudah dipetakan jauh sebelum rally dimulai. Itu sebabnya di turnamen besar, ia tidak lagi sekadar membuat kejutan, tetapi stabil. Bahkan menghadapi pemain papan atas dunia, ia tetap menjaga intensitas tanpa kehilangan fokus. Saya ingat beberapa laga di mana ia tertinggal, namun tidak ada kepanikan. Justru dia menambah tekanan, seperti berkata, "Aku siap bermain lebih lama, apakah kamu juga siap?" Narasi tentang pemain muda yang belum konsisten pun mulai runtuh, karena sepanjang musim 2025 grafiknya terus menanjak, dari satu event ke event lain. Puncaknya terasa setelah BWF World Tour Finals 2025, ketika namanya resmi berada di peringkat 6 dunia, sebuah angka yang membisikkan status elit. Peringkat itu bukan hadiah, melainkan hasil disiplin, jam latihan, dan keberanian mengubah gaya bermain. Ia tidak menunggu lawan salah, ia memaksa lawan salah. Bagi tunggal putri dunia, munculnya Putri Kusumawardhani memberi warna baru, karena ia tidak meniru siapapun. Ia membangun identitas yang menakutkan sekaligus elegan. Banyak pemain elit mengandalkan power atau kecepatan, namun Putri mencampur keduanya dengan kontrol, membuat lawan terjebak antara menyerang atau bertahan, dan disitulah ia memenangi poin. Kalau kamu perhatikan, footworknya sekarang jauh lebih ekonomis, langkah kecilnya cepat, transisi depan belakang halus, membuatnya selalu tiba lebih awal di bola. Dan saat ia tiba lebih awal, ia punya waktu memilih. Itulah kecerdasan bermain, bukan cuma tubuh kuat, melainkan kepala dingin yang memutuskan serangan terbaik. Di servis dan pengembalian, ia kini lebih variatif. Kadang pendek mengundang lift, kadang flick tajam, membuat lawan kehilangan pola dan ritme. Perubahan itu terlihat seperti hasil kerja tim pelatih yang menekankan detail kecil, dari sudut raket sampai timing lompatan, sehingga efisiensi energinya meningkat. Saat tekanan tribun memuncak, ia tidak mengecil, justru memanfaatkan atmosfer sebagai bahan bakar, menatap lawan dan mengambil alih tempo pertandingan. Inilah alasan publik mulai menaruh ekspektasi besar, namun Putri tetap terlihat tenang, seakan tahu bahwa konsistensi lebih penting daripada sorotan sesaat. Yang menarik, ia tetap agresif berimbang, tidak liar, tidak pasif. Ia menempatkan shuttle pada ruang kosong, memaksa lawan bergerak ke sudut, lalu mengunci dengan smash tajam. Di balik semua itu ada konsistensi mental. Ia tidak hanyut saat unggul dan tidak runtuh saat tertinggal, seolah ia punya tombol reset untuk setiap rally. Itulah mengapa publik mulai menyebutnya kekuatan baru, karena bukan hanya hasil, tapi cara ia menang, cara ia bertahan, dan cara ia mengendalikan emosi di lapangan. Dan usia 23 tahun membuat semuanya terasa makin berbahaya, karena potensi berkembangnya masih terbuka lebar, sementara pengalaman turnamen besar sudah ia cicipi. Indonesia pun memiliki harapan besar di sektor tunggal putri, karena Putri kini menjadi fondasi, sosok yang bisa menginspirasi generasi berikutnya dengan contoh nyata. Meski begitu, tantangan ke depan tidak kecil, rival utama terus berkembang, namun jika Putri mempertahankan ritme latihan dan strategi variasi, ia bisa menembus final lebih sering. Musim ini adalah bukti bahwa kerja sunyi bisa berubah menjadi sorotan global. Ia mengubah persepsi, dari prospek menjadi ancaman, dari cerita harapan menjadi cerita nyata. Kita seperti menyaksikan bab awal dari sesuatu yang lebih besar, karena ranking 6 dunia hanyalah pintu, dan di balik pintu itu ada peluang gelar besar menunggu. Yang membuat saya penasaran, apakah gaya agresif berimbang itu akan makin tajam saat ia menghadapi pemain dengan pertahanan super rapat, karena disitulah legenda diuji. Apapun jawabannya, satu hal jelas, Putri Kusumawardhani kini bukan sekadar nama, ia adalah sinyal bahwa tunggal putri dunia punya penantang baru dari Indonesia.